Lorenzo berbakat sebagai test rider Yamaha. Peran Jorge Lorenzo sebagai pembalap tes Yamaha diapresiasi oleh Valentino Rossi. Menurutnya, Porfuera mempunyai potensi bagus untuk peran barunya itu. Namun, dia perlu lebih banyak mengaspal lagi dengan motor YZR M1 milik Yamaha. Seperti yang diketahui, Jorge Lorenzo baru direkrut Yamaha sebagai pembalap tes pada Januari 2020. Ia dikontrak selama setahun oleh pabrikan berlogo Garputala tersebut. Kendati baru 2 kali mengikuti tes, pria asal Spanyol itu memberi sinyal ingin memperpanjang ikatan kerjasama dengan Yamaha. Hal itu tidak terlepas dari batalnya sejumlah rencana tes yang diikuti Jorge Lorenzo akibat pandemi virus corona. Dari total 15-16 hari tes, pria berusia 33 tahun itu hanya menghabiskan 4 hari saja. Tidak heran, kemampuannya pun sedikit memudar dalam mengendarai motor. Fakta tersebut terlihat dengan jelas pada tes resmi di sirkuit Portimao, Portugal. Jorge Lorenzo terpaut 3 detik lebih dari pembalap tercepat Alex Espargaro yang memakai motor produksi massal. Bagi Valentino Rossi, hal tersebut terasa wajar. Jorge di Malaysia pada Februari lalu tidak buruk. Dia bekerja dengan baik dan cukup kuat dengan M1. Dia cukup dekat dengan kami, pembalap yang normal. Namun, setelah itu, dia tidak pernah naik motor lagi hingga di Portimao. Jadi menurut saya, Jorge adalah kesempatan bagus buat Yamaha karena dia mempunyai potensi yang besar. Namun, jika ingin jadi yang terbaik, dia perlu banyak latihan dengan motor lagi, kata The Doctor. Sebenarnya, Yamaha mempunyai kesempatan menurunkan Jorge Lorenzo pada tes resmi di sirkuit Misano World Simoncelli. Tes itu diadakan untuk menguji aspal baru di sirkuit, akan tetapi Yamaha tidak menurunkan Jorge Lorenzo. Sikap itu mendapat kritik tajam dari Valentino Rossi. Pria Italia itu mengatakan jika ingin Lorenzo menjadi pembalap tes yang terbaik, maka dia harus sering diberi kesempatan turun. Andai mantan rekannya itu ingin melanjutkan perannya, maka perlu terus mengasah kemampuannya. Jika Anda tidak menyentuh motor selama 8 bulan, maka akan mustahil bisa mengendarai motor MotoGP hingga batasannya. Jadi, menurut saya, jika Jorge mau melanjutkan perannya, dia membutuhkan tes serta mengendarai berbagai motor lain sepanjang musim berjalan. Tutup Valentino Rossi. Danilo Petrucci torehkan catatan spesial. Pembalap Michelin Ducati, Danilo Petrucci, tampil sebagai yang tercepat kala melakoni balapan MotoGP Prancis 2020. Selain menjadi kejutan, kemenangan ini juga membuat Petrucci menorehkan catatan yang spesial. Petrucci pasalnya kini menjadi pembalap pertama yang mampu memenangkan balapan di lintasan basah sejak 2018. Sebab sebelum gelaran MotoGP Prancis 2020 dimulai, sirkuit Le Mans diguyur hujan yang tidak merata. Balapan bahkan harus tertunda selama 4 menit dari jadwal yang seharusnya. Akan tetapi, karena kondisi masih memungkinkan untuk menggelar balapan, maka seri kali ini pun tetap dilangsungkan. Hanya saja, jumlah putaran dikurangi dari 27 menjadi 26 lap. Sebelum ini, terakhir kali dilangsungkan balapan dalam kondisi lintasan basah adalah pada 2018, tepatnya pada gelaran MotoGP Valencia. Kala itu, yang tampil sebagai pemenang adalah pembalap Ducati juga, yaitu Andrea Dovizioso. Kendati demikian, harus disayangkan karena pada gelaran MotoGP Valencia tersebut, Petrucci gagal melaju hingga garis finish. Sementara itu, di ajang MotoGP Prancis 2020, Petrucci start dari posisi ketiga. Pembalap berkebangsaan Italia itu berhasil mempertahankan posisinya di jajaran depan setelah lolos dari kerumunan. Dalam balapan kali ini, Petrucci mampu tampil apik, berani melakukan duel, hingga akhirnya memenangi persaingan. Ini merupakan podium yang sekaligus kemenangan pertama Petrucci di kejuaraan dunia MotoGP 2020. Terakhir kali, Petrucci memenangkan balapan pada gelaran MotoGP Italia 2019 yang diselenggarakan pada bulan Juni tahun lalu. Meski meraih kemenangan, sayangnya Petrucci masih terjerembab di posisi ke-10 klasemen sementara dengan perolehan 56 poin. Bangganya Marquez lihat Alex naik podium. Sebuah pencapaian spesial diraih oleh Alex Marquez pada MotoGP Prancis 2020.
Pria asal Spanyol itu sukses naik podium untuk pertama kali di kelas Premier. Prestasi spesial itu membuat sang kakak, Marc Marquez, yang menonton dari rumahnya sangat bangga. Seperti yang diketahui, Alex Marquez naik ke kelas Premier bersama tim Repsol Honda pada MotoGP 2020. Sebelumnya, pembalap bernomor 73 itu berhasil menjadi juara dunia Moto2 2019. Kesuksesan itu membuat Honda berani menyandingkan dia dengan sang kakak, Marc Marquez, di tim yang sama. Sayangnya, prestasi Alex Marquez sejauh ini biasa-biasa saja. Dari 8 seri yang diikuti hingga GP Catalunya 2020, hasil terbaiknya adalah finish ke-7 pada seri Emilia Romagna di sirkuit Misano. Pembuktian diberikan pada seri ke-9 di MotoGP Prancis 2020. Start dari posisi ke-18, Alex Marquez sanggup naik ke posisi kedua. Hal itu tidak terlepas dari hujan yang mengguyur sirkuit Bugatti Le Mans jelang balapan dimulai. Dengan tenang, Alex Marquez melewati satu persatu pembalap di depannya. Puncaknya, pria berusia 23 tahun itu menyalip Andrea Dovizioso pada putaran 24 di tikungan ke-6. Posisi itu berhasil dipertahankan hingga finish. Podium pertama di kelas MotoGP membuat sang kakak berada di Cervera bangga. Selamat Alex Marquez dari posisi 18 ke posisi kedua. Famous, tulis unggahan Marc Marquez. Tentu saja hasil manis itu menjadi sebuah pembuktian yang elegan dari Alex Marquez. Tekanan yang dialami sebagai adik pembalap Marc Marquez tidaklah mudah. Menyandang nama Marquez, Alex digadang-gadang memiliki kemampuan yang sama dengan sang kakak. Marc Marquez sendiri masih menjalani pemulihan cedera tulang humerus di lengan kanannya yang patah. The Baby Alien sudah absen sejak seri kedua di GP Andalusia 2020. Avintia bantah tim Valentino Rossi ambil alih tempatnya di 2021. Pihak Reale Avintia membantah tempatnya di tim satelit Ducati akan diambil alih tim Valentino Rossi, yakni Sky Racing Team VR46. Pemilik tim Reale Avintia, Raul Romero, menegaskan bahwa timnya akan tetap mentas di MotoGP pada 2021. Tetapi Romero memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Dorna Sport selaku promotor MotoGP pada 2022. Dengan begitu, tim Rossi atau manapun bisa mengambil alih tempatnya. Rumor Sky Racing Team VR46 untuk mengambil alih tempat Avintia di tim satelit Ducati memang santer terdengar baru-baru ini. Kabar itu muncul setelah adik Rossi, yakni Luca Marini, dikaitkan dengan Ducati. Ia dikabarkan ingin direkrut pihak Ducati untuk mengisi tempat di Reale Avintia. Kabar ini pun semakin santer terdengar setelah manajer tim Reale Avintia, Ruben Sauz, menyatakan bahwa Romero ingin menjual timnya. Sebab Reale Avintia sudah tak memiliki anggaran untuk berlanjut mentas di MotoGP. Kami mengubah banyak hal. Tim meningkatkan ke titik tertentu dan kami telah melihat sulit untuk memperbarui tempat-tempat itu. Kami tidak memiliki anggaran yang sangat besar, inilah saatnya untuk berpisah, memberikan kuncinya kepada orang lain. Raul sendiri telah melihat itu. Dia berusia 50 tahun dan memiliki 2 anak di Andorra dan memiliki kehidupan yang baik di sana dengan melakukan banyak hal. Dia menawarkan situasi tersebut kepada penyelenggara dan beberapa investor dan tampaknya pendekatan orang lain ke tim ada di sana dan kemungkinan ada di atas meja, kata Ruben Sauz. Tetapi Raul membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa Avintia masih akan mentas di MotoGP pada musim depan. Jika Luca Marini ingin tampil di MotoGP bersama timnya, ia pun meminta sang pembalap untuk membayar tempat itu. Pada 2021, saya akan melanjutkan dengan tim. Hal lain adalah pada 2022, kami tidak akan memperbarui dengan Dorna. Siapapun yang ingin naik motor kami harus bayar atau bawa sponsor. Jika Rossi ingin menempatkan saudaranya pada 2021, biarkan dia membayar. Sama saat seperti Tito Rabat atau Karel Abraham atau Xavier Simeone datang di zamannya. Agar Luca Marini dapat balapan, dia tidak harus membeli kursi. Dia hanya harus membayar motornya saja. Tutup Raul Romero. Hasil balapan MotoGP Prancis 2020.
Hasil manis berhasil dicatatkan Danilo Petrucci pada MotoGP Prancis 2020. Pembalap tim Michelin Ducati itu tampil sebagai pemenang, diikuti Alex Marquez dan Pol Espargaro. Lomba sempat tertunda 4 menit dari jadwal seharusnya akibat guyuran hujan yang tidak merata. Jumlah putaran juga dikurangi 1 dari rencana 27 menjadi 26 lap. Setelah ditunda, Race Direction menyatakan balapan basah sehingga semua pembalap mengganti ban motor. Start berlangsung dengan mulus. Karl Crutchlow sempat melesat tetapi kemudian kehilangan posisinya. Lintasan yang basah memaksa korban Valentino Rossi terjatuh pada tikungan kedua. Posisi terdepan diambil alih oleh Danilo Petrucci yang start dari peringkat ketiga. Sementara itu, Fabio Quartararo yang memulai lomba dari posisi terdepan terdampar di peringkat 7 memasuki putaran keempat. 3 pembalap terdepan, Danilo Petrucci, Andrea Dovizioso, dan Jack Miller mulai memisahkan diri dari yang lain pada putaran kelima. Memasuki pertengahan lomba, Alex Rins perlahan mendekati 3 balapan Ducati di depan. Benar saja, upaya Alex Rins berbuah pada putaran ke-15. Ia sukses melewati Jack Miller di tikungan kedua untuk naik ke posisi ketiga. Namun, Jack Miller memberikan perlawanan dan balik menyalip di tikungan keempat. Perubahan pimpinan lomba terjadi pada putaran ke-18. Awalnya, Andrea Dovizioso berusaha menyalip Danilo Petrucci. Akan tetapi, ia malah kehilangan posisi kedua karena disalip oleh Alex Rins dan Jack Miller pada tikungan ke-9. Sial bagi Jack Miller, pada putaran ke-19, Jack Miller harus mengakhiri lomba lebih cepat karena masalah mesin. Kesialan juga dialami Alex Rins pada putaran ke-20 di tikungan 2. Ia terjatuh saat mengejar Danilo Petrucci. Posisi kedua kembali ke tangan Andrea Dovizioso diikuti Alex Marquez. Pembalap Repsol Honda itu dengan brilian menyalip Andrea Dovizioso posisi kedua pada putaran 24 di tikungan ke-6. Ban yang mulai aus membuat pria asal Italia harus rela disalip Pol Espargaro untuk posisi ketiga. Sementara di depan, Danilo Petrucci semakin sulit untuk terkejar. Hingga bendera finish dikibarkan, pria yang akrab disapa Petruk itu berhasil keluar sebagai pemenang. Berikut hasil lengkap MotoGP Prancis 2020. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.